teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kode yang saya pakai untuk membuat aplikasi perpustakaan pada si XX Droid. Nah, untuk itu, tonton videonya sampai habis ya. Untuk kode di barisan pertama itu ada include IOStream. Include itu digunakan untuk memasukkan file yang memungkinkan teman-teman untuk mengakses fitur tambahan dalam bahasa C++. Sementara IOStream adalah input, output, stream agar teman-teman bisa menggunakan instruksi cout. Kemudian ada kode di barisan keempat, yaitu using namespace std. Namespace adalah cara bagi pengembang untuk mengelompokkan sejumlah besar kode ke dalam unit yang lebih terkelola. Nah, kode ini membantu mencegah tabrakan nama yang dapat terjadi saat berbagai pustaka dan kode eksternal digunakan bersamaan dalam satu program. Kemudian, kode yang selanjutnya ada cons. Dalam C++, cons itu dapat didefinisikan sebuah variabel yang nilainya tak dapat dirubah atau sudah ditetapkan oleh user. Seperti pada baris ke-6 dan ke-7, constraint username Nurul_Kolbi, kemudian constraint password 051105. Nah, pada saat aplikasinya kita jalankan, maka kita tidak boleh mengetikkan selain username dan password yang telah kita buat. Nah, pada saat aplikasinya dijalankan, kita tidak boleh mengetikkan username atau password selain yang ada di dalam kode tersebut. Karena jika kita mengetikkan selain username dan password yang telah kita buat, maka aplikasinya akan error. Kode selanjutnya ada struct. Struct pada C++ adalah keyword di bahasan pemrograman C++ yang dapat digunakan untuk mengelompokkan data dan fungsi. Kemudian, kode selanjutnya ada string. String atau disebut juga untain adalah sebuah deret simbol. Tipe data string adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan barisan karakter. Kemudian selanjutnya ada kurung kurawal. Kurung kurawal ini merupakan salah satu hal yang sangat penting pada saat kita membuat suatu kode. Kurung kurawal ini memiliki beberapa fungsi. Salah satunya adalah sebagai penanda, yaitu sebagai tanda mulai untuk kurung buka dan akhir untuk kurung tutup dari sesuatu. Nah, apabila teman-teman melihat kurung kurawal buka seperti pada baris ke-9 ini, maka itu adalah tanda mulainya sesuatu. Sedangkan jika teman-teman melihat kurung kurawal tutup seperti pada baris ke-13 ini, maka itu adalah tanda bahwa sesuatu itu selesai. Perlu juga teman-teman ketahui bahwa pernyataan dalam C itu selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Tanda titik koma itu dipakai sebagai tanda pemberhentian suatu pernyataan dan bukanlah sebagai pemisah antara dua pernyataan. Oke, selanjutnya ada integer main. Nah, integer main ini adalah fungsi utama dari suatu program yang berisi instruksi yang akan dieksekusi oleh komputer. Nah, integer main ini adalah fungsi. Maksudnya, setiap kode yang ada dalam kurung kurawal dalam integer main itu akan dieksekusi. Kemudian selanjutnya ada cout. Nah, cout ini adalah perintah untuk menampilkan teks atau tulisan di layar. Nah, perintah ini ditampilkan ketika program di-run atau dijalankan. Seperti pada baris ke-16, 18, 22, dan masih banyak lagi ke bawah, itu di baris ke-16 ada cout, selamat datang di perpustakaan sederhana kami. Nah, pada saat aplikasinya kita run atau kita jalankan, maka akan muncul tampilan selamat datang di perpustakaan sederhana kami, begitu. Jadi itu adalah fungsinya cout. Dia akan menampilkan di layar pada saat aplikasi tersebut kita jalankan. Nah, kemudian ada scene. Perintah scene ini digunakan untuk memasukkan data sesuai dengan perintah yang diberikan. Nah, perintah tersebut juga akan dijalankan ketika program di-run. Seperti dengan cout.
mereka akan dijalankan ketika program tersebut sudah di-run. Nah, kode selanjutnya ada return. Return ini wajib dituliskan dalam setiap kode program. Fungsi dari perintah yang satu ini adalah menutup main dan mengakhiri program yang sudah ditulis. Kemudian yang selanjutnya ada while. Nah, dalam bahasa pemrograman, while memiliki fungsi untuk menjalankan blok kode secara berulang kali selama kondisi tertentu masih terpenuhi atau bernilai true. Fungsi ini memungkinkan teman-teman untuk mengulangi kode tertentu sampai kode yang diinginkan tidak lagi terpenuhi. Nah, jadi begitu teman-teman. Untuk itu, langsung saja ya kita jalankan aplikasinya. Kita klik. Kemudian akan muncul selamat datang di perpustakaan sederhana kami. Masukkan username. Teman-teman tinggal masukkan username yang ada di kode tadi. Setelah itu kita enter. Akan muncul masukkan password. Kemudian kita enter lagi. Nah, akan muncul Anda telah berhasil login. Pilih menu yang Anda inginkan. Teman-teman bisa milih menu dari 1 sampai 6 tersebut. Sini saya mau milih menu yang pertama, input buku. Kita tinggal masukkan nomor 1, kemudian kita enter. Masukkan judul buku. Masukkan judul buku yang ingin teman-teman input. Di sini saya mau input buku informatika aja. Informatika. Kemudian kita enter. Masukkan nama penulis. Di sini kita masukkan nama penulisnya siapa ya? Muzar apa aja. Kemudian kita enter. Masukkan jumlah stok. Nah, setelah itu teman-teman bisa enter lagi. Nah, untuk menu yang pertama itu sudah selesai. Kemudian akan muncul lagi pilih menu yang Anda inginkan. Teman-teman ingin menu yang mana lagi? Semisal saya mau menu yang daftar buku. Kita bisa masukkan nomor 2, kemudian kita enter. Maka akan muncul daftar buku yang tersedia. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada 11 buku yang tersedia. Kemudian itu ada pilih menu yang Anda inginkan lagi. Semisal teman-teman mau meminjam buku, maka teman-teman bisa mengetik nomor 3, memasukkan nomor 3 kemudian di enter lagi. Nah, di sini akan muncul masukkan nomor buku yang ingin dipinjam. Semisal kita mau minjam 11, nomor buku yang 11. Kemudian kita enter lagi. Maka akan muncul buku berhasil dipinjam. Jumlah stok saat ini 99. Nah, jadi gitu guys. Kemudian kalau kita mau mengakhiri pemrograman ini, maka teman-teman bisa memasukkan angka nomor 6, exit. Kemudian enter. Nah, program finishing. Jadi, begitu teman-teman. Untuk itu, makasih ya teman-teman udah mau nonton video ini, and bye-bye.